senyaman mungkin ya. Posisi pasiennya mau seperti ini atau mau semivolar atau mau seperti apa, tanyakan. Kalau pasiennya sudah nyaman seperti ini, kalau posisinya agak kejauhan suruh geser ke sini. Jangan kitanya yang kayak gini. Ya, jadi sini Pak, geser ke sini. Kita lakukan di area yang dekat dengan yang akan kita lakukan. Artinya apa? Kolostominya di sini ya bukan dilakukan di sana, kitanya pindah posisinya gitu ya. Jangan memaksakan pasiennya posisinya buku menyatu kayak gitu, nggak usah lemas-lemas gitu ya. Atau misalnya tempat tidurnya bisa diputar, tempat tidurnya yang diputar sehingga memudahkan kita untuk melakukan tindakan gitu ya. Nah, kita buka, kemudian kita pasang perlak dulu. Permisi ke pasien gitu ya, maaf Pak, saya pasang perlaknya dulu ya. Saya pasang dulu sini ya. Setelah kita pasang, kemudian kita bukakan, nih pasiennya agak ke sana, suruh agak minggir ke sini ya. Sudah, ini misalnya tangannya menghambat, pasiennya suruh ke atas aja tangannya misalnya ya. Nah, memudahkan kita melakukan tidak. Nah, ini kan bajunya masih ini, kita buka. Afif, video klip. Ini berikutnya, maaf ya Pak, saya buka untuk dibersihkan. Kita lihatkan alat yang memungkinkan kita tidak. Dekatkan bengkok dulu ya. Itu ya, kemudian semuanya kita siapkan. Jangan mendadak. Kalau memungkinkan kita akan menggunakan laser, maka lasernya juga kita sudah siapkan, kita gunting sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak akan menggunakan laser, kita tidak perlu menyiapkan. Kayaknya daya seratnya cukup ya. Kemudian kita siapkan semuanya kolostominya, kita buka dengan menggunakan gunting plester, bukan gunting jaringan, karena gunting jaringan yang dipakai instrumen adalah steril. Kita buka ya, seperti ini gambarannya. Nah, di sini nanti ada, nah ini sudah paling maksimal. Kalau misalnya ternyata dari ini, berarti kita harus menggunting lubangnya ya. Ini sudah kita siapkan. Kemudian kita, karena kita punya NaCl, maka kita menggunakan NaCl. Kita buka, kita basahi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya. Kemudian kalau memang kita akan menggunakan foam kecil untuk membasahi biar perekat dengan kapas sublimat, kita siapkan. Ini kan dalamnya yang steril, jadi kita pegang seperti ini nggak apa-apa. Kita siapkan juga. Nah, kemudian kapas isi waternya juga kita siapkan ya. Ini kan steril ya. Jadi kalau kita nggak sentuh, kesterilannya tetap ini. Kemudian kita pakai sarung tangan. Sebelum kita menggunakan sarung tangan, kita buka area yang akan ini. Jangan sudah pakai sarung tangan kalian buka ya, nanti kesterilannya ini. Maaf ya Pak, saya buka. Nah, sambil membuka ini kita observasi kondisinya ya, konsistensinya gimana, penuh atau tidak, jumlahnya kira-kira berapa. Ini kita sambil mengecek keluarannya ya. Oh, masih ada ampasnya, oh cair semua, banyak atau tidak, begitu ya. Kemudian kita siapkan sarung tangan. Itu sarung tangan nggak ada yang nomor 7 Mas? Ada. Jangan yang 7,5, kayaknya nggak kegedean. Iya. Sudah pernah memakai sarung tangan steril? Pernah. Sudah ya. Kalau sudah ya berarti kita prememori ya, rupa-rupanya itu ya. Nih, misalnya ini steril di sinilah. Kan ada tulisan L dan R untuk menyingkat ya, Mbak. Ceritanya adalah steril, sudah kemasannya. Nah, kita ambil dulu yang yang R ya. Ya. Nah, ketika seperti ini, kalau steril, salah masuk dibiarkan dulu aja, nanti diaturnya setelah selesai, setelah kita menggunakan sama-sama steril. Kalau kayak gini kan boleh,
karena sudah sama-sama steril. Kalau belum, jangan berani-berani kamu bertulis dengan tangan terbuka. Sudah selesai seperti ini, kencangkan, kita siap. Maaf Pak, saya ganti nggih ininya. Nah ini kan dalamnya masih steril ya. Nah kita ambil. Tangan ini nggak steril, sudah on, tidak apa-apa. Yang pertama kita ini kan ambil basahi lidi water, kemudian kita ini untuk memudahkan melepas kolostominya ya, kita basahin area sini gitu ya, untuk memudahkan melepas gitu ya. Ketika ini tambahkan ya sampai benar-benar memudahkan kita untuk melepas. Nah iya, kalau kelihatan sini aja. Maju aja nggak apa-apa. Maju boleh sini nih, Sini mah kelihatan nih, yang sini. sebelah sini boleh, sebelah sini. Sambil dicatat urut-urutannya. Ya, ini kita basahin untuk memudahkan kita. Situnya boleh nih, ke situ. Ya, kita membasahin ini kan aslinya harusnya merekat kuat ya. Jadi untuk memudahkan kita melepas. Nah, ini kan sudah lama. Nah, ketika sudah ini langsung ditutup begini. Ini kan masih ada perekatnya. Langsung tutup begini biar size-nya nggak kemana-mana. Kemudian masukkan dalam kantong kresek begini. Ya ini kan karena udah lama ya, jadi ini tertinggal ya gini, maaf. Ini jangan diikutin. Pakai pisau. Ya kalau misalnya terjadi ini kan harusnya tidak terjadi peninggalan perekat ya. Ini karena terlalu lama, berapa tahun nih nggak dipakai. Gitu ya. Nah kita bersihkan. Ya pastikan kita cek, lihat. Nah pasiennya ketika misalnya risih apa, suruh tarik nafas, rileks ya Pak. Ini saya bersihkan. Kondisi stomanya kita sampaikan Pak. Alhamdulillah kondisi stomanya bagus, tidak ada tanda peradangan, tidak ada infeksi gitu. Saya bersihkan ya Pak. Nah kita tadi ada ini ya, punya ini ya. Misalnya tadi udah terlanjur on, nah kita pakai yang ini. Kita ambil kapas sublimat. Nah kalau terlalu basah kita peres, kalau enggak misalnya ini kayaknya saya tadi nggak terlalu membasahi banget ya, kita kasihkan ke ini, kita salah satu tangan kita yang dominan. Ini ya, kita bersihkan dulu. Cara membersihkannya adalah kita fokus dulu bersihin stomanya dulu, area dalamnya dulu ya, begitu ya. Iya merah warnanya, nanti kalian juga lihat itu. Kita fokus dulu sini dulu ya, bersihkan gitu ya. Nah gitu ya, bisa sisi bergantian. Kalau sudah kita buang, kita ambil lagi sesuai dengan kebutuhan lagi ya. Nah misalnya 2 atau 3 atau 4 kali itu tergantung tadi kondisi kotornya dari stomaknya. Jadi tidak hanya sekali, misalnya kita sampai 5 kali ya lakukan 5 kali. Ini lagi dibersihkan, pasiennya keluar lagi ya bersihkan lagi. Ya cuma dehem doang keluar gitu ya. Jadi kita bersihkan. Tapi pasiennya maaf ya Bu, ya nggak apa-apa Pak, kita bersihkan area ini tadi dari dalam sudah, area sini kita bersihkan ya dengan kapas ini. Kemudian terakhir ini juga sama, lakukan sesuai dengan kebutuhan, tidak hanya sekali area dalam ini. Setelah itu kita paling terakhir adalah area sekitar ya. Ini misalnya cuma nggak terlalu basah, nggak usah diperas, sekitarnya bersihkan ini ya, menekan tetapi tidak terlalu keras ya, tidak juga cuma kayak gini. Hari kita mau digigit kita ya, nggak membersihkan, jadi ada tekanannya. Maaf ya Pak, ini area sekitarnya saya bersihkan. Misalnya ini ditukar putar sebelahnya, kita bersihkan. Nah sambil dicek tadi, setelah selesai baru kita keringkan kan. Nah kan tadi nggak ada iritasi, tidak ada kemerahan, tidak ada ini kan ya, maka kita cukup keringkan. Boleh kita keringkannya dengan menggunakan kasa, boleh dengan kapas boleh. Jadi kita keringkan area sekitar. Kalau misalnya ternyata ini ada iritasi gitu ya, ini kita keringkan gitu ya.
berapa kali mengeringkan sesuai dengan kebutuhan. Satu kasa kok masih basah lagi gitu ya. Jadi tidak harus satu kasa tok gitu. Ini saya contohkannya sekali. Ya udah kering. Kalau ada iritasi tadi pakai salep. Ya, atau enggak pakai lidi waten yang ini, yang masih bagus, yang masih bersih gitu ya. Nah ini, kalau enggak ya udah ditempelin dan tipis-tipis gitu ya. Kalau sudah kita buka tadi kolostominya. Nah jadi kita buka dulu, kita paskan. Oh ini cukup ya, pas ya sesuai dengan kolostominya. Kita buka aja ya, ya ini. Kemudian kita ambil perekat. Pasiennya kita monitor dia sudah bisa duduk apa tidak, apa masih terlemah berbaring aja. Jadi untuk menyesuaikan kita merekatkannya, apakah mau vertikal, horizontal, atau miring. Kalau misalnya pasiennya sudah bisa aktivitas, ya lebih baik nih miring. Kalau kayak gini terus pas tiduran pasti ke sana, fesesnya lari ke sini kan. Nah kalau misalnya dia bisa duduk, misalnya hanya berbaring, lebih baik ini kayak gini. Misalnya masih tiduran aja, paling aman. Jadi ininya ke sini. Paling dia cuma semi voller toh, kayak gitu. Dia nggak bangun duduk uncang-uncang kayak gitu loh. Tapi kalau dia bisa aktivitas, mendingan yang gini. Khawatirnya kepengen rebahan. Nanti kalau dipasangnya begini, pasiennya mau tidur takut, mau tumpah ke sana gitu ya. Jadi lebih baik nih miring. Kita sesuaikan aktivitas pasien. Oh, pasiennya udah bisa jalan, pasiennya ini gitu kan. Nah, jadi saya pasang ini, kita ambil perekatnya, buka ya salah satu ya, kemudian kita tempelkan, pastikan sudah pas dan sesuai. Ini ceritanya pasiennya bisa aktivitas ya, kita tempelkan, jangan sampai ada udara. Nah, kita tempel ya Pak, ganti dengan yang baru. Nah, jadi ini rapi. Ini benar-benar merekat. Selesai. Gimana Pak? Sudah diganti, rasanya lebih nyaman, lebih enak dan sebagainya. Ditanyakan. Kalau sudah selesai kita rapikan pasien lagi. Ini yang tadi kena feses-feses langsung buang ke sini ya. Jadi jangan dibiarkan digledek dari ruangan sini kelihatan kayak gini ya. Kamunya aja pasti nanti nggak nyaman gitu ya. Apalagi yang punya mudah terstimulus. Ayo gitu, itu nggak sopan nanti ya. Jadi langsung buang ke sini gitu ya, kemudian kita bereskan. Gimana Pak perasaannya? Enak? Sudah diganti? Nanti dilihat ya Pak, kalau tiba-tiba jam berapa penuh hubungi saya lagi. Jadi nggak mesti sehari, pokoknya sekali, sehari 2 kali, enggak. Kalau memang penuh ya kita ganti, fleksibel. Kemudian kita lepas dulu ya, jangan lupa, oh maaf, jadi sebelum merapikan pasien kita lepas dulu sarung tangannya, baru kita merapikan pasien sehingga tangan kita bersih ya. Jangan tadi takutnya kan pasien lo tangannya bekas ini kok megang-megang saya gitu kan. Jadi kita lepas dulu baru kita rapikan pasien. Kemudian kita jangan lupa mengambil perlak ini. Cara mengambilnya digulung langsung ke dalam. Jangan kayak gini, kalau ada tetes-tetes apalagi tarik jebret itu kena, aduh kena tetesan feses, kena bajumu, mau ganti rumah dinasnya jauh, nggak punya bawa baju ganti, ya udah gimana, sepanjang hari dinas baunya nggak enak ya. Jadi cara ini langsung menggulung, jadi kalaupun ada cairan apapun di dalam ini sudah aman dari kamu ya. Ini misalnya tadi kan kayak gini, jadi kayak gini caranya, langsung digulung ke dalam. Maaf Pak, saya ini ya angkat ya, jadi ini aman. Dah kotoran udah masuk dalam sini. Kalau kena langsung buang gini aja. Nanti di ruangan masukkan ke linen kotor. Dan cara memasangnya antara perlak dan ini nih, yang plastik nempel dengan ini. Jangan kayak gini kebalik. Kalau ini yang pada bayi meresep, darah meresep ke sini, feses meresep sini. Kalau buangnya banyak ini buang aja, begitu ya enggak. Ya, jadi begitu ya. Ini cara ini. Setelah selesai rapikan pasien, posisi pasien dikembalikan. Kalau memang tadi dia semi voller atau apa, atau senyamannya, gimana Pak? Mau duduk posisi semi voller atau gimana? Ini sudah selesai. Setelah itu kita pamitan. Bapak, ini sudah selesai. Saya nanti akan ke ruangan lain dulu untuk memeriksa pasien lainnya. Nanti siang
atau jam 10 nanti ada pengobatan injeksi ya Pak, atau nanti jam 11 ada untuk pemberian nutrisi, makan siang, persiapan makan siang. Dan jam 11 sudah diatur gitu. Jadi kita sampaikan kalau ada yang mau ditanyakan Pak, kalau tidak ada pamit. Nah sambil ini bisa sambil mengedukasi keluarga. Bu, besok kalau di rumah cara membuat ininya itu boleh direbus Bu, atau enggak tadi kapasnya disiram pakai air baru mendidih, nanti dipakainya sudah ini kan nggak punya NaCl di rumah, itu sampaikan sehingga besok pasiennya pulang itu yang merawat keluarga, nggak bolak-balik ke puskesmas, mau ganti ini puskesmas atau home care kan sudah nggak punya uang, harus perawatan home care dan sebagainya, itu sangat-sangat nanti pasiennya nggak ini ya. Kita rapikan semua alat.